Sebelumnya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada Bu Nini, ada semua para senior saya di sini yang cinta terhadap kajian tulisan batu atau yang dikelompokkan dari ilmu epigrafi. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait kajian dari Catur Basma Mandala. Tentunya diawali dari penelitiannya Bu Harni ya, Bu Haryani Santiko. Walaupun saya tidak pernah jadi mahasiswanya, tapi saya jadi mahasiswanya dari buku-bukunya yang saya baca atau karya-karya beliau yang saya baca. Ya. Baik, langsung saja Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian di sini. Di sini saya ambil judul yaitu kajian Catur Basma Mandala melalui prasasti-prasasti lereng Semeru. Hal ini pernah saya tuliskan di buku yang berjudul Pendidikan Karakter Masa Majapahit, itu terbit tahun 2018, dan barusan kemarin juga saya tuliskan di Berkala Arkeologi, terbit Mei kemarin, 2020, ya. Yang mana cuman kajiannya masih perlu dilengkapi lagi dan masih perlu dianalisis lebih dalam. Di sini saya juga belajar, saya masih banyak kekurangan, jadi mungkin nanti Bapak Ibu, terutama para senior-senior yang ada di sini, Bu Nini, Pak Isman, Pak Lutfi, terutama, dan rekan-rekan yang lain, yang memang jurusannya di bidang epigrafi, bisa membantu melengkapi kajian saya. Yang pertama, poin dari kajian ini saya bagi menjadi 3 ya. Yang pertama, informasi terkait Catur Basma Mandala dalam naskah dan sastra. Ini tidak bisa kita pisahkan masalahnya. Kalau kita meneliti kajian epigrafi, tentunya juga minta bantuan kepada ilmu filologi, dan juga ada temuan-temuan artefak berupa arca dan sebagainya, pasti akan membantu juga itu untuk lebih otentik kajian kita. Yang kedua adalah prasasti produk Catur Basma Mandala di lereng Semeru beserta interpretasinya. Yang ketiga adalah rekonstruksi Catur Basma Mandala dalam konteks pendidikan masa klasik, tinjauan epigrafi dan filologi. Yang pertama, ya, bahasan yang pertama itu saya tekankan pada informasi mengenai Catur Basma Mandala dalam naskah dan susastra. Dalam naskah dan susastra, informasi mengenai Catur Basma Mandala itu saya temukan di 4 naskah. Mungkin nanti jika kurang nanti senior-senior bisa menambahkan atau saudara-saudara sekalian bisa menambahkan. Yang pertama di Negara Kertagama, yang kedua ada di Tantu Panggelaran, ada di Pujanggamani, dan ada di Pararaton. Informasinya seperti apa? Yang pertama, di dalam Negara Kertagama, itu Pupu 78, saya temukan kata seperti ini, yang mana ada 2 di sana. Yang pertama ada Catur Basma Mandala, terus ada Katiagan Catur Asrama, yang mana Katiagan Catur Asrama itu terbagi menjadi 4, Pacira, Pulwan, Luah, dan Kupang. Terus Catur Basma Mandalanya terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama adalah Kukup, Sukayatnya, Mulasagara, dan Kasturi. Ini mungkin nanti analisis saya berbeda jauh dengan analisis dari Bu Haryani Santiko tentang posisi Catur Basma Mandala ini. Itu nanti yang akan saya bahas di bab pembahasan ini. Hanya sastra yang ada yang terkandung nama-nama tersebut coba saya paparkan di sini. Ya. Yang kedua, di dalam kitab Tantu Panggelaran. Di sini sangat banyak sekali sebetulnya kutipan-kutipan kata yang ada atau yang didapati kata 4 dari Catur Basma tersebut, yaitu ada Kukup, Sukayatnya, Kasturi, Mulasagara. Hanya saya ambil beberapa kelumit saja. Kalau saya sampaikan semua banyak sekali. Salah satunya ini. Satu bait yang saya ambil ada seorang Brahmana pergi ke Jawa mengikuti jalannya Sang Hyang Mahameru, dan yang Kacunda namanya, sampai bawahnya itu ada singgahlah ia di Kukup. Terus ada lagi nanti menceritakan tentang Sukayatnya, ada menceritakan tentang Kasturi sendiri, dan banyak mandala-mandala yang ada di dalam Tantu Panggelaran. Itu saya catat kurang lebih ada 50 pas nama mandala.
Apa saja, mungkin lain waktu bisa kita bahas karena ini kajiannya epigrafi, saya tidak akan bahas secara total kajiannya teman-teman filologi ya. Jadi saya ambil sekumit aja nama catur bahasa Mandala yang ada di beberapa sastra. Terus di Bujangga Manik. Di dalam Bujangga Manik itu hanya dicatat ada kukup, ada kasturi, dan dia juga mencatat yang namanya sagara dalam. Tapi sukayatnya tidak dicatat di sini. Jadi hanya 3. Dia nyatatnya ada kukup, ada kasturi, ada sagara dalam. Itu yang bisa diinterpretasikan dengan mula sagara. Dan Bu Haryani Santiko juga menginterpretasikannya dengan mula sagara yang dikunjungi oleh Hayam Wuruk di Rimba Sagara. Itu akan saya bahas nanti. Jadi ada 3, sukayatnya tidak tercantum di Bujangga Manik. Yang terakhir di Pararaton itu dari punyanya Pak Mapuspita, Pak Pitono, termasuk yang Bahari ya dari Pak Kris. Itu ada kata hanya 1 aja di sana, namanya Mandala Kasturi Purwa Dharma Ri Bapa. Jadi hanya 1 mandala yang tercatat di sana, yaitu adalah Mandala Kasturi itu sendiri. Itu dari sastra-sastra yang saya kutip 4 itu. Mungkin nanti jika Bapak Ibu senior dan teman-teman sekalian punya referensi yang bisa menambah kajian terkait ini, saya akan terbuka sekali dan akan terbantu sekali menuju ke penelitian saya yang selanjutnya atau membantu penelitian saya yang selanjutnya. Lanjut, yaitu prasasti produk catur basma Mandala di lereng Semeru beserta interpretasinya. Di sini saya kata bab ini saya mengatakan prasasti produk catur basma Mandala, nanti akan saya jelaskan secara terperinci mengapa itu dikatakan sebagai produk catur basma Mandala dan kenapa yang lain ada beberapa di lereng Semeru juga tapi bukan sebagai produk catur basma Mandala. Ya, yang saya temukan prasasti produk catur basma Mandala itu ada sekitar 27. Kalau yang saya tulis di buku saya terbit 2018 itu saya nyatat masih 26. Terus 2019 sama BPCB Jawa Timur ditemukan lagi di Pasru Jambe 2. Sehingga nambah lagi 2. Ya, 24 nih, nambah lagi 2 jadi 26. Terus kemarin 2020 yang dari kolektor Hotel Tugu itu ya, Pak Anhar namanya, dia baru mengeluarkan ternyata 1 prasasti ini disimpan sama dia. Baru 2020 kemarin akhir November Desember itu ketika ada teman-teman BPJB ke sini itu dikeluarkan wilayah konservasi itu kemarin dari BPJB Jawa Timur. Jadi saya namakan Prasasti Widodaren 1 dan Widodaren 2. Kalau dulu saya kira di Hotel Tugu cuma ada 1 itu koleksinya Pak Anhar, yaitu Prasasti Widodaren itu 1 itu. Ternyata Pak Anhar ada 2. Yang punya Hotel Tugu itu ada 2 prasasti. Makanya saya beri nama Prasasti Widodaren 1, Prasasti Widodaren 2. Karena saya tanya kepada beliau merupakan kolektor benda antik ya. Jadi dia beli dari orang yang ada di daerah Semeru Selatan bahwa benda itu atau prasasti itu diambil dari Gunung Widodaren. Makanya diberi nama Prasasti Widodaren. Karena ada yang kedua, saya beri kode Prasasti Widodaren 1, Prasasti Widodaren 2 gitu. Karena ada gerba 1, gerba 2. Pasru Jambe aja 1, 2, 3 sampai 23. Sehingga sampai detik ini yang saya temukan di data saya, prasasti produk catur basma Mandala di lereng Semeru itu ada 27 prasasti. Saya tidak boleh ngomong buah, karena kemarin saya nulis 27 buah, saya disalahkan sama Pak Cahyono Prasojo, katanya ini bukan buah-buahan. Gitu. Jadi nyebutnya 27 prasasti. Oke, yang pertama ada Prasasti Widodaren 1. Nah ini juga pernah dikaji oleh Bu Nini. Kalau nggak salah, Bu Nini nulisnya di itu aksara dan makna itu ya, di proceeding atau kayak jurnal di bukunya ijo Tosca itu. Jadi aksara dan makna kalau nggak salah tahun 2001 itu. Ya, Kongres Epigrafi pertama itu, Mas. Iya Bu ya, bener ya. Ya itu. Cuman bedaan bacaan saya sama Bu Nini ada di sini di baris 2 ini. Kalau Bu Nini di ini bacanya Bu Nini Kastari. Tapi kalau saya bacanya Kasturi. Ini pun ketika saya ujian skripsi Bu sama Pak Lutfi juga diyakinkan itu. Bener itu kayak Kastari kayak kan Pak Lutfi benar penguji saya.
bener itu Kasturi apa enggak Kastari kayak bacanya Bu Nini ini. Enggak Pak, ini ada sukunya Pak, kayaknya bacanya Kasturi. Mungkin Pak Lutfi udah tahu tapi pura-pura enggak tahu gitu jangan sebagai penguji dia. Jadi itu Oke. hanya itu aja Berarti itu. bedaan bacaan saya dengan Bu Nini, yang lainnya sama. Ya. Ya. Itu Prasi Widodaren 1 pernah dituliskan oleh Bu Nini juga waktu itu. Dan itu jadi skripsi saya waktu itu yang membuat saya lulus ya ini satu prasasti ini lulus S1 Ya. Ibu. Lalu yang kedua ada prasasti Widodaren 2. Nah, ini yang baru dimunculkan kemarin oleh kolektor Hotel Tugu ini yang juga luput dari perhatian saya karena Pak Anar saya tanya kok baru dikeluarkan Pak? Iya, karena sama-sama prasastinya. Terus ada berita bahwa tim BPCB Trawulan mau kunjungan ke sana untuk survei barang benda itu masih ada atau enggak, makanya dia akhirnya memunculkan itu. Nah, sekalian saya baca, sekalian saya data. Nah, saya dapat bacaannya kayak gini. Ini mungkin agak sedikit jelas karena saya basahi waktu itu anunya. Ini da ada sukunya, da ini ta ada suku jadi dutu, ini la, terus ini na, ini mati dutulan, ini sa dikasih atas kalau bahasa Jawa kalau aksara Jawa Baru wulu ya. Jadi si ini ta, sita ini ma, aksara ma. Dutulan sitama ini ha. Ini ta lagi bukan ka, ini ta. Ini la terus kasih pangkon mati dia. Jadi dutulan sita mahata. Jadi maksudnya itu adalah dutulan sita mahatal yang artinya dutu dan sita memakai bedak kuning. Ini maksudnya apa? Nah, saya tanya kepada teman-teman di Bali, terutama teman-teman PHDI ya, entah di Malang dan di Bali. Apa sih makna warna kuning itu? Macam-macam katanya untuk melasti, untuk ini. Bahkan kain poleng itu ada yang pakai kuning. Kuning itu punya itu analisis. Nanti bisa mungkin disamakan dengan kitab-kitab agama Hindu mungkin ya. Itu yang butuh saya perdalam lagi nanti. Karena ini masih baru dikeluarkan dan saya baru enggak luput dari perhatian saya, enggak saya tulis di buku, enggak saya tulis di jurnal terbitan yang berkala arkeologi kemarin juga enggak saya masukkan karena memang saya enggak tahu, baru tahu 2020 November Desember kemarin. Oke, berikutnya ada Prasi Gerba 1. Prasi Gerba 1 dikatakan gerba waktu itu enggak ada gerba 1, gerba 2, tapi masih gerba gitu aja. Saya ambil dari punyanya Pak Karto. Pak Karto tahun 1984 ini fotonya. Cuman di sana dikatakan bahwa prasi ini sudah hilang gitu. Enggak ngerti kemana rimbanya. Yang jelas hanya ada apklatnya saja, apklat dari prasasti itu. Tapi prasestinya di mana itu yang hilang. Mungkin nanti Bu Dini yang bisa menjelaskan ya terkait penelitiannya Pak Karto tahun 1984 itu. Saya nemukan di penelitian skripsinya lupa saya namanya, skripsinya anak UI juga pembimbingnya juga Bu Nini itu. Di sana dikatakan bahwa prasasti ini hanya tinggal abstraknya saja, tapi batunya sudah raib entah kemana. Saya nemukan itu. Jadi ini sebuah pesan moral ya. Tulusna lusa dan kadipoten angkasa lawan pertiwi soka bukti. Tulus-tulusnya agar seperti beratnya langit dan bumi semoga terbukti. Nah, lalu ada ditemukan juga di daerah Gerba dan itu masih in situ ya. Itu penelitiannya dari adik tingkat saya namanya Ang Pambudi. Ini fotonya saya ambil dari skripsinya dia. Waktu itu dia juga memberikan file secara langsung kepada saya. Mas, ternyata ada ini di Gerba ditemukan prasi lagi. Berarti ada prasi Gerba 1, ada prasi Gerba 2. Dan di sini yang bikin asik adalah ada angka tahunnya. Jadi setelah aksara ada angka tahunnya, yaitu 1390. Maksudnya satu kesatuan. Kalau di Pasuru Jambe kan aksara-aksara, terus ada angka tahun sendiri, satu batu. Jadi ini yang menjadikan analisis kita bahwa ternyata aksara-aksara ini atau yang Bu Nini bilangnya itu adalah aksara bercorak khusus ya, aksara bercorak khusus itu tahunnya tahun sekian ini, sakanya 1390. Itu tahun sakanya. Makanya bisa kita analisis bahwa model-model aksara yang demikian itu yang mungkin pernah dikategorikan oleh Pak Kasparis ya dalam bukunya Indonesian Paleografi, terus Damai juga menyamakan aksara itu model ini. Mungkin ini yang dimaksudkan Pak Kasparis di abad 15 itu.
aksara abad 15. Kan ada 5 itu kalau nggak salah ya, mulai Pallawa, terus apa Jawa kuno dan sebagainya. Yang terakhir adalah aksara Majapahit abad 15. Klasifikasi dari beliau ada 5 itu, dari Pak Kasparis itu. Nah, mungkin ini yang dimaksud bahwa aksara abad 15 Majapahit akhir itu ya model-model kayak gini ini. Itu ditemukan di prasasti di daerah Gerba, makanya dinamakan prasasti Gerba 2. Lanjut, nah ini mulai Pasrujambe itu paling banyak ini. Tadi ada Widodaren 1, Widodaren 2, Gerba 1, Gerba 2, ada 4 berarti. Nah, Pasrujambe ini ada 23. Ini Pasrujambe 1, awal saya dulu ketika saya masih skripsi di tahun 2010-2011 ya. Ini saya foto masih in situ ini. Ini masih di daerah sana. Tapi sekarang sudah dibawa ke Museum Putan Tular. Ini foto saya masih asli di kebunnya warga, di belakangnya kandang ayam gitu ya, di bawahnya pohon pisang ini. Saya masih ingat betul. Itu saya foto sekitar tahun 2010-an, cuman karena skripsi saya molor sampai 2014, maka di sini saya ambil tahun 2014 gitu aja. Di sana dikatakan walering ababat wong samadi, itu batas akhir dalam membersihkan hutan. Mungkin untuk orang bertapa, saya dalam kurung itu interpretasi, kalimat interpretasi. Lanjut, ada prasasti Pasrujambe 2. Agak nggak jelas. Ini nggak tahu ya kalau di tempatnya Bapak Ibu sama saudara-saudara jelas enggak ini aksara-aksaranya ini. Sang Anawa Kerenda ya. Ini ada di Museum Putan Tular sekarang. Masih. Artinya sang pembawa kerenda. Ini sedikit-sedikit, jadi bukan kalau dikatakan prasasti kayaknya enggak ya, karena kategori prasasti itu kan harus ada Manggala Carana, harus ada Sambada, harus ada Sapata. Tapi saya untuk gampangnya aja, karena orang umum sudah nyebut bahwa batu yang ada tulisannya itu dikatakan sebagai prasasti, saya ikuti aja secara umum prasasti. Gitu. Entah itu mau disebut short inscription, mau disebut prasasti, yang mana lah. Ya. Yang penting enaknya gimana, maka saya ambil yang umum-umum aja, saya sebutkan sebagai prasasti. Ya. Jadi ada Pasrujambe 2 kayak gini. Terus Pasrujambe 3 ada kata Hyang Akasa. Jadi hanya sekumlit gitu Pasrujambe ini. Ada Pasrujambe 4 Batari Pertiwi. Saya agak cepatkan saja ini yang saya katakan tadi. Jadi di Pasrujambe itu ada tahun dan ada kalimat, cuman ada kata, ada angka tahun, cuman terpisah batu, terpisah objek. Makanya kan bisa meragukan juga kalau orang kritis kan bisa mengatakan bahwa bener enggak itu tinggalannya semasa, aksaranya itu semasa dengan itu bener enggak. Nah, itu dijawab oleh prasasti Gerba tadi. Di Gerba 2 kan ada kalimat agak panjang, ini baru terakhirnya angkanya 1390. Kalau ini 1391, selisih 1 tahun aja. Berarti kan semasa. Ada kata ini 2 rangkap ya. Dudukuna ini dua kembar, cuman beda batu. Terus kalau yang angka tahunnya ada 3. Ada lagi Pasrujambe 7 Isaka sama. Pasrujambe 8 Dudukuna lagi, bukan masa lampau. Nah, kalau bacaannya Bu Titi waktu itu, nah ini Dudukuna itu bacaannya Bu Titi Surti artinya berdukun, maksudnya apa? Dedukuno. Jadi jadilah tabib, jadilah dukun gitu. Tapi kalau saya secara pribadi Dudukuna itu dudukuna. Jadi bukan dari masa lampau, bukan masa kuno gitu ya. Terus ini saya ambil dari fotonya Bu Titi yang paling jelas karena saya moto sendiri agak nggak jelas. Kan kalau hasil penelitian kan harus disuplai di lampu, hasilnya kayak gini bagus. Kalau punya saya foto biasa, jadinya agak nggak bagus ini. Sambil dari fotonya Bu Titi, ini penelitian di Lumajang ya, laporan penelitian 1995 itu, laporan penelitian Kabupaten Lumajang. Ada beberapa di ulasan di sana yang nggak saya masukkan di sini. Salah satunya ada prasasti Pasrujambe berapa itu yang ada kata-katanya Sang Nila Paksi. Saya tidak nemukan bendanya. Di sana hanya kalimat juga, tidak ada abstraknya, juga tidak ada footnya, makanya saya tidak masukkan di kajian karena saya tidak bisa nunjukkan itu nanti bukti barangnya seperti apa. Makanya saya lewatkan dulu. Nanti suatu saat ketika ketemu barang
objeknya, ketemu cagar budayanya, maka akan saya sampaikan saya langsung. Ini Pasru Jambe 9. Dikatakan rabut macan petak atau tempat suci yang bernama Macan Putih. Ada Pasru Jambe 10, Batara Mahiswara atau Batara Maheswara, Dewa Maheswara. Terus ada Batara Mahadewa, Pasru Jambe 11. Pasru Jambe 12, Bagawan Caci. Terus Pasru Jambe 13, Bagawan Citra Gotra. Nah, ini sepertinya cerita yang ada di Tantu Panggelaran, tokoh-tokoh dewa yang ada di Tantu Panggelaran itu dicatat semua di sini. Termasuk saya temukan ada namanya Cipta Gupta. Itu bisa kita kaitkan dengan ini, bisa kita kaitkan dengan Bagawan Citra Gotra ini, atau orang suci yang bernama Citra Gotra. Nah, ada beberapa ulasan juga, apakah hendak ini diduga sebagai guru atau pengajar waktu itu di Mandala situ? Saya masih sangsi dan harus mencari kajian yang lebih lanjut dan lebih mendalam lagi untuk menyatakan bahwa itu adalah seorang guru di sana atau seorang dewa guru yang mana sudah terbagi-bagi ya, mulai dari Tampowana sampai Pajaran sampai Ubon dan lain sebagainya. Apakah ini yang ada di Tampowana, resi gurunya atau Batarga itu masih harus ada kajian dan penelitian lebih lanjut. Yang jelas nama Bagawan Citra Gotra atau yang di Tantu Panggelaran itu dituliskan sebagai Cipta Gupta, itu saya rasa ada korelasi di sana. Terus Sangkurusya, ini prasasti Pasru Jambe 14. Ada lagi nanti Sangkosika ya. Nanti dulu saya bahas Sangkurusya dan Sangkosika. Ini prasasti Pasru Jambe 15 ada Rabut Lita. Titik-titik karena pecah memang. Saya ngerti di mana pecahnya itu. Pasru Jambe 16 ada Pangyang Sarga, objek pemujaan untuk orang banyak. Ada lagi Rabut Walantaga. Ini Pasru Jambe 17. Pasru Jambe 18 ada Sangkosika. Nah ini, Sangkosika dan Sangkurusya, ini saya temukan di kitab Rare Angon. Kitabnya umat Hindu, kitab Rare Angon, ada tokoh namanya Sangkosika dan Sangkurusya. Apakah yang dituliskan di prasasti ini identik dengan itu? Saya rasa dugaan kuat memang iya. Cuman hubungannya dengan apa akan kita bahas nanti. Terus ada Pasru Jambe 19. Ini agak sedikit panjang ya. Ini hampir sama kata-katanya dengan Gerba 2 dan Gerba 1. Jadi intinya nasihat ketika menjalin hubungan atau menjalin asmara itu harus beratnya seperti langit dan bumi. Semoga terbukti. Lalu ada prasasti Pasru Jambe 20. Ini yang baru ditemukan juga dan ditaruh di Museum Lumajang. Ditemukannya kalau nggak salah 2018 itu. Hampir sama dengan prasasti Pasru Jambe berapa 8 atau 7 tadi yang Isyaka 1391 itu tadi. Nah, ini saya temukan di koleksinya Leiden. Kalau Bapak Ibu atau saudara-saudara buka ini link HTTP Digital Collection University Leiden ini akan menemukan foto ini. Cuman barangnya di mana saya juga nggak ngerti, ini kayaknya masih in situ. Di foto tahun berapa juga nggak disebutkan di sana. Saya baca sendiri, saya zoom ini masih jelas. Kalau kita zoom ya, zoom in kita satu-satu aksaranya masih jelas. Di sana tertulis Kama Hadi Gama Karma Tan Pangkajaiku. Jadi arti saya ambil dari kamusnya Woyowasito sama Pak Zoetmulder ya, Pak Woyowasito dan Pak Zoetmulder. Itu artinya kayak gini, jadikan saat jadi cinta atau kasih tidak sama dengan perjalanan karma. Tidak permata itu gitu sebenarnya. Jadi cuman itu interpretasinya saya tambahkan dalam kurung. Jadi ada intinya pesan moral di sini terkait percintaan, terkait tentang pasangan yang baik seperti apa. Rata-rata seperti itu untuk pesan-pesan moralnya. Lalu ada nama-nama dewa, ada nama-nama tokoh, ada angka tahun di sana, ada nama tempat, Rabut Walantaga, Rabut Lita, apa pecah tadi, terus Rabut Macan Petak. Jadi seperti itu isinya. Nah ini yang baru ditemukan kemarin tahun 2019. Ini ada laporan dari penduduk Kabupaten Lumajang, terus BPJB datang ke sana. Ini saya diberikan oleh fotonya saya ambil dari Mas Didik, pegawainya Museum Majapahit sana ya.
Mas Didi Ermawan, fotonya saya, Mas, saya minta kalau ada temuan ternyata saya dikirim kayak gini, saya baca, bacaannya gini, Batara Hinata, artinya dewa pelindung. Saya ambil dari kamusnya Pak Woyo, juga saya ambil dari kamusnya Sudmuldar. Itu saya kategorikan sebagai Pasru Jambe 22. Nah, yang terakhir ditemukan juga tahun 2019, saya kategorikan sebagai Pasru Jambe 23. Itu. Apa tuh? Nah, bacaannya kayak gini. Peling pengangitan tur nadi ning agawe hayu. Jadi, peringatan atau perhatian, sesuatu yang dirangkai dari nadi akan membuat bahagia. Itu mungkin kalau bacaan saya kurang tepat, atau arti atau translasi saya kurang bagus, nanti para senior bisa memberikan masukan. Jadi itu kurang lebih data cagar budaya berupa prasasti yang saya temukan di penelitian saya ada sekitar 27. Oke, lalu pembahasan yang terakhir yaitu rekonstruksi catur basma mandala dalam konteks pendidikan masa klasiknya, tinjauan epigrafi dan filologi. Iya, gimana Pak Lid? Bisa disingkat ya, dipersingkat waktunya. Oh, nggih. Ya. Baik. Jadi yang pertama klasifikasi. Saya klasifikasikan. Jadi ada 11 prasasti dari 27 itu ya, ada 11 prasasti itu tentang pesan moral. Itu ada, ini saya kasih kode W1, W2 itu Widodaren 1, Widodaren 2, Gerba 1, Gerba 2, terus PS1, bukan PlayStation ya. PS Pasru Jambe 1, Pasru Jambe itu ada sekitar 11. Ini bisa dibaca sendiri. Terus nama dewa itu ada 5. Tadi ada Batari Pratiwi, terus ada Mahisora dan lain sebagainya. Ada 5. Terus ada nama tokoh tadi. Ada Sangkurus, Sangkosika, Sangkurusya, termasuk Bagawan Citragotra, ini saya klasifikasikan menjadi ini, menjadi nama tokoh. Itu 5. Terus ada nama tempat, hanya 3. Ada Rabut Lita titik-titik pecah, terus ada Rabut Macan Peta, ada Rabut Walang Taga. Terus angka tahunnya juga ada 3 dan itu sama semua. Isyaka, Siki, Telu, Songo, Siki. Jadi 1391. Itu untuk klasifikasinya. Terus yang kedua, korelasi prasasti dengan toponimi, dan ini agak ya kelihatan bentar. Korelasi prasasti dengan naskah dan toponimi. Ini yang mungkin berbeda analisis saya secara singkat aja, nanti mungkin bisa kita diskusikan kenapa saya menaruh posisinya di sana. Ya. Akan saya berikan alasan nanti dari interpretasi saya melalui data sastra dan toponimi termasuk tinggalan-tinggalan arkeologis yang ada di sekitarnya. Kalau Bu Haryani Santiko di bukunya yang berjudul Mandalaka Dewa Guruan Masa Majapahit itu ya, Bu Haryani Santiko lebih cenderung mengkelompokkan catur basma mandala itu berada di lereng Semeru. Jadi berada di sekitar lereng Semeru yang itu disamakan dengan Catuspata. Catuspata juga pernah ditulis sama Pak Agus ya, Pak Agus Haris, bukunya judulnya Catuspata. Yang mana orientasi antara barat, timur, utara, selatan itu pasti akan nyambung. Jadi Bu Harni merekonstruksikan bahwa catur basma mandala itu ada di sekelilingnya Semeru. Itu kalau analisnya Bu Harni. Jadi sebelah barat itu adalah Kasturi, sebelah selatan itu adalah Kukup, sebelah utara adalah Mulasagara. Sukayatnya beliau tidak nemukan, maka tinggal di sisi yang bagian timur itu yang disebut Sukayatnya oleh beliau. Jadi itu banyak diamini oleh beberapa peneliti ya, termasuk beberapa peneliti yang ada di bukunya proceedingnya Pak Cahyono, judulnya menguak aksara tabir makna atau apa itu saya lupa judulnya, baru terbit kemarin 2019, diamini terkait analisnya Bu Harni. Nah ini yang beda dengan saya. Kalau dari naskah sebelum saya bawa ke prasastinya ya, jadi saya ingin mengkaji terkait catur basma ini. Ada beberapa mandala dan
saya temukan di naskah Negara Kertagama, Bujangga Manik, dan Tantu Pagelaran, itu ada 3. Yang pertama ada Katyagan Catur Asrama, terus ada Catur Basma Mandala, dan Trisamaya Mandala. Katyagan Catur Asrama itu tadi dari mana? Dari apa aja? Pertama ada Bulwan, Kupang, Hulu, Uluana atau Huluan, terus Pacira. Ini di disertasinya Pak Habib ya, masa akhir Majapahit, terus dan munculnya peradaban Islam Pak Habib Mustopo. Beliau mengidentifikasikan Pacira ini sebagai daerah Paciran sekarang. Nah, saya ikuti itu alur itu, sehingga jelas toponimi dari letak Katyagan Catur Asrama itu ada di sisi utara Pulau Jawa. Kupang ya, Kupang sekarang di Surabaya itu Uluana itu diidentifikasikan sebagai Desa Nguluan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Terus ada Bulon itu di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Kalau Pacira ya di Paciran itu, Kabupaten Lamongan juga. Jelas untuk Katyagan Catur Asrama. Nah, terus untuk Catur Basma Mandala, ini analisis saya secara pribadi ya. Jadi Mandala Sukayatnya, saya awalnya langsung ke Sukayatnya aja. Jadi identifikasi saya Sukayatnya ini justru ada di daerah Gunung Reban. Gunung Reban itu di sebelah utaranya Dieng. Sebelah utaranya Dieng justru ada di sana. Lalu Kukup itu ada di sebelah selatan memang, sama seperti analisnya Bu Harni ya, ada di sebelah selatan. Terus sebelah selatan Semeru maksud saya, cuman bukan di Jawa Tengah tapi udah masuk Jawa Timur. Terus Kasturi itu ada di Turen sekarang. Dan Mula Sagara saya ambil dari naskahnya Bujangga Manik karena dia habis dari Kasturi mau ke arah Kagenengan itu melewati daerah yang namanya Sagara Dalem. Nah, identifikasi kalau dari Turen ke arah Kagenengan itu berarti kita harus cari di sana Mula Sagara atau Sagara Dalem, diidentifikasikan sebagai Mula Sagara itu. Saya temukan di daerah Kendal Payak. Sebenarnya 2. Ada di daerah Gedangan, Malang Selatan, dan di daerah Pakesaji sekarang Kendal Payak. Tapi yang menurut saya rasional jarak dekatnya itu daerah Kendal Payak sini. Jadi ada dusun namanya Segaran. Di Malang Selatan itu dusun Segaran ada 2. Ada di Kendal Payak, Kecamatan Pakesaji, dan Segaran di Gedangan, Malang Selatan, Bantur, lebih Sumber Mancing ke selatan lagi, arah Sri Gonco mau ke Pantai Balekambang sana. Nah, nggak mungkin masa mau ke arah Nyerong ke utara kok muter ke selatan dulu. Nanti harus cari yang searah. Itu saya temukan di sana. Itu identifikasi terkait Sukayatnya, Kukup, Kasturi, dan Sagara. Analisnya seperti apa nanti kalau memang butuh diskusi akan saya paparkan sedikit itu. Sebenarnya panjang ini Pak Lut. Itu. Terus, nah ini yang foto-foto saya perjelas bahwa korelasi prasasti dan toponimi itu ada 3 tadi ya, ada 3 di Trisamaya. Maksud saya Bu Harni yang mungkin bukan salah ya, kalau salah dan benar itu tergantung nanti penilai atau pembaca. Kalau peneliti saya tidak pernah menyalahkan para senior saya, enggak. Mungkin kala itu bisa jadi benar, dan ketika ditemukan penelitian lebih lanjut kan kita jadi saling mengisi. Kalau saya yang dikatakan oleh Bu Haryani Santiko bahwa Mula Segara itu ada di sebelah utara, sebenarnya tidak salah juga interpretasi seperti ini, tapi kita harus bisa memecah informasi dalam Tantu Panggelaran, yang mana Catur Basma Mandala itu beda dengan Trisamaya Mandala. Sedangkan Trisamaya Mandala itu juga dicatat dalam Prasasti Batur. Yang mana Trisamaya Mandala itu ada Talun, ada Mandala Sagara sendiri, sama ada Mandala Kaliasem. Selain di Tantu Panggelaran, ini dicatat juga dalam Prasasti Batur yang ditemukan di daerah Probolinggo sana. Nah, ini yang mungkin oleh Hayam Wuruk ketika dia setelah dari Patukangan perjalanan di Tapal Kuda itu ya, Patukangan dia mau balik lagi ke Majapahit, dia lewat daerah Probolinggo, terus dia ke arah selatan ke Rimba Sagara. Ya, cocok jika kita analisisnya ikut dari petunjuk yang diberikan oleh penulis Tantu Panggelaran, bahwa mandala-mandala yang ada di Jawa yang dituliskan oleh penulis Tantu Panggelaran itu semua sudah jelas.
Cuman tinggal kita mengudarnya seperti apa, tinggal kita mengklasifikasinya seperti apa. Yang jelas kalau analisis saya, catur basma mandala itu tidak ada bukan di keliling Gunung Semeru, bukan di sekeliling Gunung Semeru atau bukan di lereng Gunung Semeru seperti konsepnya Catuspata. Tapi salah satunya ada di sebelah utaranya Dieng. Terus untuk sagara yang dimaksudkan oleh Bu Harni, ini sebenarnya di Tantu Panggelaran sudah dituliskan dan sudah dicatat di Prasasti Batur. Itu ada Sagara, Talun, dan Kali Asem. Nah, ini saya identifikasikan Talun itu disebut di Tantu Panggelaran dan di Prasasti Batur dan di Desa Batur wilayah Kecamatan Geding Kabupaten Probolinggo. Berarti daerah Talun di Probolinggo ada sampai sekarang, di Prasasti ada ataupun ini ada. Terus Mandala Sagara. Nah, ini saya identifikasikan di Kecamatan Tires. Tinggal Kali Asem yang saya tidak nemukan di wilayah mana daerah Probolinggo. Yang jelas disebutkan oleh penulis Tantu Panggelaran bahwa Kali Asem itu di sebelah utaranya Mahameru atau Semeru. Oke. 1 menit Jadi, lagi. Seperti ini gambarannya. Ya. Jadi ada Katiakan Caturasrama, Trisamaya. Nah, lalu hubungannya apa dengan korelasinya dengan prasti-prasti Widodaren, Gerba, dan Pasru Jambe? Nah, seperti ini gambaran dari analisa saya bahwa Widodaren ditemukan di sebelah selatannya Semeru dan Pasru Jambe ditemukan di timur selatan ya, Tenggara. Terus Gerba ditemukan di daerah Gerba. Di sini juga ada situs Jawar. Di sini juga ditemukan fragmen Samudra Mantana yang sekarang ada di PIM. Juga pernah ditemukan Arca Ganesha yang sekarang ada di PIM. Ditemukan beberapa alat-alat upacara yang sekarang ada di Museum Putantular. Nah, menunjukkan bahwa memang daerah sini dulu ada sebuah aktivitas. Aktivitasnya apa? Nah, itu yang butuh kita korelasikan dari informasi prasasti-prasasti ini. Apakah cocok? Nah, kuncinya yaitu ada di Prasasti Widodaren. Di sini di Prasasti Widodaren tadi awal sempat saya singgung di sana ada kata kasturi. Sedangkan Catur Basma Mandala itu terdiri dari Mula Sagara, Kukup, Sukayatnya, dan Kasturi. Maka apakah Kasturi ini yang disebutkan dalam Prasasti Widodaren itu adalah salah satu dari wilayah Catur Basma Mandala? Nah, itu yang akhirnya memberikan informasi kepada kita bahwa prasasti-prasasti yang ada di lereng Semeru yang aksaranya seperti ini dan tahun sekian ini adalah produk Mandala Kadewa Guruan. Mungkin seperti itu Pak Lut. Karena waktunya sebenarnya saya masih mau menyampaikan fungsi prasasti juga, fungsi prasasti Widodaren, Pasru Jambe, dan Gerba itu digunakan sebagai media pembelajaran di sana. Itu saya tuliskan di Berkala kemarin. Ya mungkin itu karena waktunya sudah tinggal 1 detik ya, nanti kalau ada pertanyaan atau timbalan dari Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian ya monggo kita diskusi di sini.